Apakah setelah kita menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh, semua dosa-dosa kita akan dihapuskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembalikan kepada hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan dihapuskan semua dosa-dosa yang telah lampau. Nah, di situ ada lafadz ma taqaddama min dzambi, semua dosa-dosa yang telah lampau. Makna ma taqaddama min dzambi itu adalah bersifat umum, yaitu meliputi semua dosa-dosa apapun juga, apakah dosa ringan maupun dosa yang berat, akan dihapuskan oleh puasa Ramadan. Nah, pertanyaannya, apakah semua dosa-dosa ini benar-benar akan dihapuskan oleh puasa Ramadan? Maka untuk menjawab ini berlaku kaidah usul yang bunyinya dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilu takhsisi. Dalil yang umum itu tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada dalil yang mengecualikan? Dari lafadz ma taqaddama min dzambi tadi, semua dosa-dosa yang telah lampau. Jawabannya ternyata ada. Masya Allah, ada hadis yang mengecualikan keumuman dalil tadi, yaitu hadis yang bisa kita lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada hadis yang panjang, ini bisa kita perhatikan ya, ini hadisnya sangat panjang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflisu, wahai para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami itu adalah orang yang sudah tidak punya dirham lagi dan sudah tidak punya harta kekayaan lagi. Nah, jawaban para sahabat itu ternyata tidak tepat. Faqala, kemudian Rasul menjelaskan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat dengan membawa amal ibadah yang full, salatnya penuh, puasanya penuh. Bahkan dia juga selalu membayar zakat. Kalau perlu ditambahi, dia sudah haji. Itu artinya apa? Rukun Islam yang 5 sudah beres. Dan seharusnya dia berhak masuk surga. Tapi kenapa Rasul mengatakan ini orang yang muflis, orang yang bangkrut? Jawabannya ternyata karena dia melakukan dosa-dosa yang kita sebut dosa-dosa muamalah. Hati-hati dengan muamalah. Apa dosa-dosa muamalah itu? Yang disebut dalam hadis ini ada 5. Silakan nanti diperhatikan, dicatat 5 dosa itu apa. Kita lihat satu-satu. Wa ya'ti qad syatama hadza, wa qadzafa hadza, wa akala mala hadza, wa safaka dama hadza, wa doroba hadza. Ada 5. Kata Nabi, walaupun ibadahnya sudah bagus, termasuk Ramadannya tadi, puasa Ramadannya sudah beres, tapi kata Nabi, sayangnya dia menghadap Allah dengan masih membawa dosa muamalah yang 5 tadi. Yang pertama apa? Qad syatama hadza. Yang pertama, dia sering melakukan dosa mencaci maki orang lain, menghina orang lain, meremehkan, merendahkan orang lain. Dan ternyata dia tidak pernah minta maaf, tidak pernah diselesaikan di dunia. Maka
Ini dosa yang tidak bisa langsung ditaubati. Tidak bisa Allah langsung mengampuni kalau tidak diselesaikan di dunia. Ini yang disebut syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa? Kalau sampai tidak diselesaikan di dunia, kalau kita loncat hadisnya, cara menyelesaikannya nanti di akhirat. Menyelesaikannya di akhirat bagaimana? Kalau kita loncat hadisnya, fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ternyata cara menyelesaikannya, orang yang pernah dicaci maki, orang yang pernah dihina tadi, itu akan menuntut di akhirat dengan apa? Kalau tidak diselesaikan di dunia, dia akan menuntut dengan mengambil pahala kebajikannya akan diambil. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Sampai selesai urusan syatam tadi, urusan syatama tadi selesai. Kalau masih ada sisa pahala, dia berhak masuk surga. Ternyata orang ini melakukan kesalahan yang kedua, yaitu apa? Wa qazafa hadza. Qazaf itu menuduh orang baik-baik berzina. Aslinya begitu, tapi bisa secara umum qazaf itu memfitnah. Dia pernah memfitnah orang lain dan tidak diselesaikan di dunia. Ini tidak bisa langsung ditaubati. Kalau sampai tidak diselesaikan, dia tidak pernah minta maaf di dunia, maka cara menyelesaikannya seperti tadi. Di akhirat dia akan dituntut orang yang difitnah. Dengan apa? Dia akan diambil amal kebajikannya. Biasanya diambil dari sholatnya. Pahala sholatnya diambil. Kalau habis nanti bergerak ke pahala puasanya. Pahala puasa Ramadannya akan diambil. Sampai selesai urusan qazaf, kalau masih ada sisa pahala, dia berhak masuk surga. Tapi dia melakukan dosa jenis ketiga, yaitu apa? Wa akala mala hadza. Nah, ini hati-hati. Ini yang urusannya dengan bisnis, muamalah bisnis. Dia memakan harta tanpa hak. Jual belinya salah, sewa menyewanya salah, utang piutangnya ditambahi riba. Dia mempekerjakan orang tidak digaji, dia utang tidak membayar. Dia menambahkan dengan riba dan seterusnya. Ini kalau sampai tidak diselesaikan di dunia, maka cara menyelesaikannya sama seperti tadi. Di akhirat, menyelesaikan urusan bisnis ini tidak dengan membayar pakai uang, tapi membayarnya tetap pakai amal kebajikan, pakai pahala-pahala kebajikan. Kalau pahala puasanya habis, nanti pahala-pahala zakatnya akan diambili. Selesai urusan makan harta, masih ada yang keempat, yaitu apa? Wasafakat dama hadza. Dia pernah menumpahkan darah. Tidak diselesaikan dunia, di akhirat tidak ada darah dibalas pakai darah. Tapi nanti membalasnya pakai mengambil amal kebajikan. Kalau pahala zakatnya habis, akan bergerak pada pahala hajinya. Selesai urusan darah, nanti masih ada yang kelima, wadoroba hadza. Dia pernah memukul, pernah menyiksa, pernah menginjak-injak orang. Tidak diselesaikan di dunia, maka cara menyelesaikannya fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nah, yang paling mengerikan penutup hadisnya, yaitu apa? Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayuqdama alaihi. Ketika habis semua pahala-pahalanya, pahala syahadatnya habis, pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, hajinya habis, umrohnya habis, sodakohnya habis, tahajudnya habis, semua habis. Tapi yang menuntut masih banyak. Nah, ini yang mengerikan. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Ternyata dibalik sama Allah. Ukhidza min khotoyahum faturihat alaihi. Cara menyelesaikannya akan diambil dosa-dosa orang yang disalahi tadi, kemudian diberikan kepada orang yang bersalah. Kemudian penutupnya summa turiha finnar. Kemudian orang ini akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Dia banyak melakukan dosa-dosa muamalah, padahal ibadahnya bagus, dia tetap muflis, bangkrut, dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita bersih dari dosa-dosa ibadah mahdhah maupun dosa-dosa muamalah. Demikian, semoga bisa kita pahami dan semoga bermanfaat. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.